Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usolli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin saudaraku sekalian, pada kesempatan ini insyaallah saya akan mengkaji, menjelaskan salah satu hadis yang termuat ataupun tercantum dalam kitab Mukhtarul Hadis, yang mana Rasulullah SAW telah bersabda, salasun man kunna fihi hasaballahu hisabay yasiro wa dakhalahul jannata tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka wa tasil man qata'aka. Dari hadis ini Rasulullah SAW telah menyampaikan ada 3 golongan, 3 orang, 3 kelompok, yang mana nanti ketika di yaumul akhir akan mendapatkan hisaban, mendapatkan perhitungan hisaban yang begitu ringan. Karena kita kan semuanya akan mengalami fase yang terakhir setelah alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, dan fase yang terakhir adalah alam akhirat. Di sana kita akan ditentukan bahagia ataupun celaka. Makanya di situ ada surga dan neraka. Nah, sebelum menempuh surga dan neraka, banyak sekali proses yang harus kita lewati. Di antaranya kita akan hisab, diperhitungkan amal kita. Apakah baik amal kita ataupun buruk? Ya, mau baik atau buruk nanti akan ada catatannya, akan ada perhitungannya. Makanya ketika kita melakukan kebaikan, kita jangan ragu, oh amal kita diterima atau tidak, amal kita dicatat atau tidak. Insya Allah sedikit apapun kebaikan kita pasti akan dibalas. Dan ingat, sedikit apapun kesalahan kita pun akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Baik, nanti ketika di alam akhirat kita akan hisab, semuanya hisab tanpa terkecuali. Ada yang hisabannya ringan, ada yang begitu berat. Nah, bahkan dalam hadis ini, selain akan diberi hisaban, diberi perhitungan yang ringan, jaminannya wa dakhalahul jannah, Allah akan masukkannya ke neraka. Akan masukkannya ke surga, mohon maaf. Orangnya akan dimasukkan ke surga. Siapa yang tidak ingin masuk surga ya? Harapan, tujuan, bahkan impian kita pasti semua ingin masuk surga. Mau si kaya, mau si miskin, mau presiden, mau pengamen, mau pedagang, mau pegawai bank, mau insinyur kek, mau tukang bubur, tukang sayur, semuanya pasti ingin masuk surga. Tapi apakah kita termasuk di dalamnya yang akan diringankan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Mari kita lihat redaksi kalimat selanjutnya. Yang pertama, tu'ti man haramaka. Orang yang memberi, menginfakkan sesuatu, berbagi sama orang yang pelit sama kita. Memberi sama orang yang pelit. Biasanya kan kita kalau memberi sesuatu kepada orang lain pasti kepada orang yang baik kita. Kita gak mau ogah-ogah, masih gak mau, ngapain ngasih orang yang pelit sama kita? Mungkin begitu logika kita. Tapi ini orang yang akan diringankan hisaban oleh Allah Subhanahu wa taala memberi kepada orang yang pelit sama kita. Saking beratnya, makanya jaminannya seperti itu. Mungkin orang yang dikasih sama kita, kan saya gak selalu ngasih, saya juga gak pernah ngasih sama dia, mungkin perasaannya akan malu sama orang tersebut. Hanya itu berat kalau kita ngasih sama orang yang pelit sama kita. Itu yang pertama. Kemudian wa ta'fu amman zalamaka. Kita memaafkan kepada orang yang zalim sama kita. Kita dihina, diejek, caci maki, keluarga kita dicemoohin, dibulilah kalau zaman sekarang. Kemudian datanglah orang tersebut meminta maaf kepada kita. Nah, kalau hatinya kita mendumal di sini, atau hatinya kita belum sadar, belum menerima, pasti tidak akan tidak akan memaafkan.
Tapi orang yang akan dimasukkan ke surganya Allah, dia akan wa ta'fu aman dolam, akan diberi maaf, akan dimaafkan oleh dia, walaupun itu berat. Karena salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah wal afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Ya, ketika dia berdosa, ketika dia punya kesalahan, kita memaafkannya. Itu sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah watasil man qata'aka, orang yang menyambung tali silaturahmi. Yang namanya menyambung berarti akhirnya awalnya retak, awalnya terputus dengan adik, dengan kakak, saudara, tetangga. Karena ada suatu permasalahan akhirnya renggang. Nah, kita merajut kembali silaturahmi, kita sambungkan lagi tali silaturahmi. Ya, insya Allah, ikhwafillah, ketika kita sudah melakukan 3 hal barusan, yang pertama kita memberi kepada orang yang pelit, kemudian kita memaafkan orang yang zalim, dan yang terakhir kita memaafkan dan itu adalah menyambungkan tali silaturahmi kita. Insya Allah kita akan diringankan hisaban amal kita di yaumul qiyamah dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekiranya kita akan sama-sama melewati Ramadan, hanya tinggal 10 hari lagi. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita semakin termotivasi untuk memperbanyak amaliyah kita, memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, hidup kita tidak ada abadi. Nanti besok lusa pasti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika dipanggil kita sudah siap untuk bekalnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, terima kasih. Hadanallahu ya ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.